Pimpinan pemerintahan sipil membahas isu-isu politik, mengurus administrasi dan organisasi pemerintah serta mengeluarkan keputusan yang bertalian dengan itu. Dalam bidang keuangan, ekonomi dan sosial diusahakan supaya pembayaran gaji dan pensiun berjalan lancar, sekalipun Nica tidak meninggalkan persediaan uang yang cukup dalam kas negara. Hal ini terlihat dalam serah terima keuangan dari pemegang kas Nicalet. Murche de Jong kepada Ratulangi, yang hanya berkisar 6 juta gulden. Ini berarti bahwa kekuatan keuangan hanya mampu sampai 3 bulan, jika diingat bahwa pensiunan KNIL sudah berjumlah 20.000 orang, demikian pula mengenai perbekalan, khususnya beras yang bagi pasukan-pasukan tentara hanya cukup untuk beberapa minggu saja. Masalah ini penting dan menentukan, sehingga pemimpin pemerintahan harus mencari jalan keluar, perlunya bantuan dari daerah-daerah lain. Namun demikian PPI melihat perampasan kekuasaan dari Nica itu dari segi lain, yaitu segi perjuangan dan revolusi kemerdekaan, yang terang membawa konsekuensi semacam ini. Program PPI ialah supaya kepada 15.000 anggotanya diberikan latihan militer, tempur dan dipersenjatai. Persediaan cukup banyak dari persenjataan yang diserahkan oleh tentara Jepang kepada sekutu. Tuntutan PPI ini mutlak, karena Nica dan sekutu tidak akan membiarkan tanggung jawab dan tugas pengawasan mereka atas Sulawesi Utara ini dicopot begitu saja oleh anggota KNIL yang memberontak. Oleh karena itu sedang menyiapkan diri untuk merebut kembali kekuasaan ini. Yang ditandatangani oleh CH Taulu. Pemerintah sipil dibentuk tanggal 16 Februari 1946 sebagai residen dipilih BW Lapian. Peristiwa Merah Putih terjadi tanggal 14 Februari 1946 di Manado. Para pemuda tergabung dalam pasukan KNIL Kompeni 7 bersama Laskar Rakyat dari Barisan Pejuang melakukan perebutan kekuasaan pemerintahan di Manado, Tomohon, dan Minahasa. Sekitar 600 orang pasukan dan pejabat Belanda berhasil ditahan. Pada tanggal 16 Februari 1946 mereka mengeluarkan surat selebaran yang menyatakan bahwa kekuasaan di seluruh Manado telah berada di tangan bangsa Indonesia. Untuk memperkuat kedudukan Republik Indonesia, para pemimpin dan pemuda menyusun pasukan keamanan dengan nama Pasukan Pemuda Indonesia yang dipimpin oleh Mayor Waisan. Bendera merah putih dikibarkan di seluruh pelosok Minahasa hampir selama 1 bulan, yaitu sejak tanggal 14 Februari 1946. Pada malam hari tanggal 22 Februari 1946 bertempat di halaman rumah bekas Hukum Besar Supit diadakan resepsi dan pesta rakyat untuk para pembesar yang baru tiba di Tondano dari Manado, di Gorontalo. Setelah Jepang menyerah, mereka masih tetap menghormati Nani Wartabone sebagai pemimpin rakyat Gorontalo. Ini terbukti dengan penyerahan pemerintahan dari Jepang kepada Nani Wartabone pada tanggal 16 Agustus 1945. Sejak hari itu Sangsaka Merah Putih kembali berkibar di Gorontalo setelah diturunkan Jepang sejak 6 Juni 1942, karena pada tanggal 23 Januari 1942, rakyat Gorontalo telah mengumumkan kemerdekaan dan mengibarkan bendera merah putih. Anehnya, setelah penyerahan kekuasaan dari Jepang, Nani Wartabone dan rakyat Gorontalo belum mengetahui telah terjadi proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jakarta 17 Agustus 1945. Mereka baru mengetahuinya pada tanggal 28 Agustus 1945, untuk memperkuat pemerintahan nasional di Gorontalo yang baru saja diambil alih dari tangan Jepang, maka Nani Wartabone merekrut 500 pemuda untuk dijadikan pasukan keamanan dan pertahanan. Mereka dibekali dengan senjata hasil rampasan dari Jepang dan Belanda. Pasukan ini dilatih sendiri oleh Nani Wartabone, sedangkan lokasi latihannya dipusatkan di Tabuliti dan Suawa. Wilayah ini sangat strategis, berada di atas sebuah bukit yang dikelilingi beberapa bukit kecil, dan bisa memantau seluruh kota Gorontalo. Di tempat ini pula, raja-raja Gorontalo zaman dahulu membangun benteng-benteng pertahanan mereka. Setelah menerima berita proklamasi dari Jakarta, maka pada tanggal 1 September 1945 Nani Wartabone membentuk Dewan Nasional di Gorontalo sebagai badan legislatif untuk mendampingi kepala pemerintahan. Dewan yang beranggotakan 17 orang ini terdiri dari para ulama, tokoh masyarakat dan ketua parpol.
Geik Maingkom dan Muhammad Ali adalah dua dari 17 orang anggota dewan tersebut. Dalam upaya mempertahankan pemerintahan Republik Indonesia, maka para pemuda berhasil merebut senjata dari markas-markas Jepang pada 13 September 1945. Pada tanggal 30 November 1945 Nani Wartabone pun ditangkap ketika melakukan perundingan dan dipenjarakan di Jakarta. Dalam perjuangan rakyat Sulawesi, terutama di Kolaka, nampak keikutsertaan kaum perempuan cukup meyakinkan dalam mempertahankan kemerdekaan. Sehingga, perjuangan rakyat dalam mempertahankan RI merupakan perjuangan seluruh rakyat dengan tidak membedakan jenis kelamin, kepercayaan, suku, dan asal-usul. Dalam wadah primisalnya, nampak persatuan antara golongan Islam dan Kristen dalam perjuangannya membela kemerdekaan. Begitupun suku Mekongga, Bugis, Manado, Ambon, Timor, dan lain-lain bahu-membahu dalam perjuangan. Kader-kader PSI, Muhammadiyah, Hizbul Wathan, PNI, bekas KNIL, bekas Heiho, Seinen dan Romusha bersatu. Terjadi proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jakarta 17 Agustus 1945. Mereka baru mengetahuinya pada tanggal 28 Agustus 1945 untuk memperkuat pemerintahan nasional di Gorontalo yang baru saja diambil alih dari tangan Jepang. Maka Nani Wartabone merekrut 500 pemuda untuk dijadikan pasukan keamanan dan pertahanan. Mereka dibekali dengan senjata hasil rampasan dari Jepang dan Belanda. Pasukan ini dilatih sendiri oleh Nani Wartabone, sedangkan lokasi latihannya dipusatkan di Tabuliti dan Suawa. Wilayah ini sangat strategis, berada di atas sebuah bukit yang dikelilingi beberapa bukit kecil, dan bisa memantau seluruh kota Gorontalo. Di tempat ini pula, raja-raja Gorontalo zaman dahulu membangun benteng-benteng pertahanan mereka. Setelah menerima berita proklamasi dari Jakarta, maka pada tanggal 1 September 1945 Nani Wartabone membentuk Dewan Nasional di Gorontalo sebagai badan legislatif untuk mendampingi kepala pemerintahan. Dewan yang beranggotakan 17 orang ini terdiri dari para ulama, tokoh masyarakat dan ketua parpol. Geik Maingkom dan Muhammad Ali adalah dua dari 17 orang anggota dewan tersebut. Dalam upaya mempertahankan pemerintahan Republik Indonesia, maka para pemuda berhasil merebut senjata dari markas-markas Jepang pada 13 September 1945. Pada tanggal 30 November 1945 Nani Wartabone pun ditangkap ketika melakukan perundingan dan dipenjarakan di Jakarta. Dalam perjuangan rakyat Sulawesi, terutama di Kolaka, nampak keikutsertaan kaum perempuan cukup meyakinkan dalam mempertahankan kemerdekaan. Sehingga, perjuangan rakyat dalam mempertahankan RI merupakan perjuangan seluruh rakyat dengan tidak membedakan jenis kelamin, kepercayaan, suku, dan asal-usul. Dalam wadah primisalnya, nampak persatuan antara golongan Islam dan Kristen dalam perjuangannya membela kemerdekaan. Begitupun suku Mekongga, Bugis, Manado, Ambon, Timor, dan lain-lain bahu-membahu dalam perjuangan. Kader-kader PSI, Muhammadiyah, Hizbul Wathan, PNI, bekas KNIL, bekas Heiho, Seinen dan Romusha bersatu. Dalam perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan, konflik tokoh daerah, sebelum Dr. GSSJ Ratulangye datang ke Makassar, Najamuddin Daeng Malewa sudah menjadi tokoh pergerakan nasional, terkemuka di Sulawesi Selatan yang mengakar kuat di masyarakat. Bahkan, beberapa hal tokoh ini tidak tertandingi oleh tokoh pergerakan lokal pada zamannya. Sejak kedatangan Dr. GSSJ Ratulangye di Makassar, tampak ada suatu persaingan yang kemudian akan menjadi kendala besar bagi jalannya sejarah kemerdekaan di Makassar. 51. Najamuddin Daeng Malewa beserta pemimpin lokal lain merasa tersingkirkan, apalagi Dr. GSSJ Ratulangye semakin menonjol, baik di kalangan tokoh pergerakan lokal maupun di kalangan bangsawan yang banyak berpengaruh pada kelanjutan karir politiknya di Sulawesi Selatan. Sebelum proklamasi kemerdekaan, Dr. GSSJ Ratulangye berusaha menggalang semua unsur kekuatan di Sulawesi Selatan. Sebagai langkah awal, Dr. GSSJ Ratulangye mendekati pihak bangsawan yang sangat berpengaruh di daerah ini. Pada awal pendudukan Jepang dia memprakarsai berdirinya Sudara, Sumber Darah Rakyat,
atas bantuan pemerintah pendudukan Jepang dan menempatkan Andi Mapanyuki sebagai ketua dalam organisasi ini. Ratulangi sendiri bertindak sebagai wakil ketua sekaligus menjadi organisator yang efektif dalam Sudara. Tokoh-tokoh lainnya antara lain adalah Lanto Daeng Pasewang sebagai Kepala Bagian Umum, Emer Tajuddin Nur sebagai Kepala Bagian Ekonomi, Sijarana Mual dan Saelan ditunjuk sebagai Biro Pemuda. Hubungan Ratulangi dengan Raja Bone Andi Mapanyuki dalam Sudara amat penting untuk memudahkan kerjasama antara kaum nasionalis Makassar yang kosmopolitan dan kaum bangsawan tradisional di kerajaan-kerajaan setempat untuk mendukung Republik dan untuk menentang kembalinya Belanda, 52, dalam perjalanannya. Organisasi yang dimaksudkan oleh Jepang sebagai propaganda anti-Barat, Belanda, ini ternyata diarahkan oleh tokoh-tokoh pergerakan Sulawesi Selatan ke penumbuhan nasionalisme di kalangan rakyat dalam mempersiapkan kemerdekaan. Terdapat 3 tokoh pergerakan lokal Persatuan Progresif Sudara yang sangat aktif menanamkan propaganda dan menggalang perjuangan rakyat, baik di pelosok daerah maupun di kota Makassar sendiri, yakni Dr. GSSJ Ratulangi, Emer Tajuddin Nur dan Najamuddin Daeng Malewa, 53. Organisasi tersebut meluas ke seluruh daerah dalam bentuk komite perjuangan. Najamuddin Daeng Malewa seorang nasionalis yang mempunyai pengaruh luas sempat bekerja sama dengan Ratulangi dan termasuk pengurus di dalamnya. Namun kerjasama itu tidaklah begitu baik. Ratulangi dan Tajuddin Nur berada dalam persaingan, sedang kesetiaan Najamuddin diragukan. Terdapat kemungkinan, Najamuddin yang merasa dirinya mempunyai kemampuan dan banyak berjasa terhadap pergerakan nasional di Sulawesi Selatan, ternyata ditempatkan pada posisi tak berarti dalam Sudara yang baru dibentuk oleh Ratulangi tersebut. Sumber buku Sejarah Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Penerbit Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015.